Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karramana Mustafa Muhammadin habibina Ya Sayyidi Atrikni Ya Sayyidi wa Rabbini Wal ahla wal awlada wal amila Bil wahidiyati bi fadli dzil ula Ya rahmatan lil alamin wat tamam wal khairu minka wan najah wassalam ya man bihi qad arifal khalaq laula kama khuliqatil khalaiq min nurikal khalqu jami'an khuliqa wa anta min nuril ladzi qad khalaqa ya khaira khalqillahi haqqan ajma'in antal imamul anbiya wal mursalin ya ayyuhar rasulu ya Muhammadu Ya sahibal maqam ya Mahmud Ya ayyuhal syafi'u ya musyaffa'u Kullu syafi'in wa minka yashfa'u Ya ayyuhal salamu Alaika rabbini biiznillah Wangru ilayya sayyidi binatrah musilatin bil hadfatil alim Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umam wal ali waj'alil anama musna'in bil wahidiyati li rabbil alamin ya rabbana ufir yasir iftawah bina qurri wa alli bainana ya rabbana amma ba'd. Yang terhormat Bapak Bupati Blitar bersama jajarannya, yang terhormat Bapak Forkopimda Kabupaten Blitar yang hadir bersama jajarannya, yang terhormat para pejabat sipil TNI maupun Polri yang hadir, al-mukarramin, para bapak alim ulama, para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat yang kami hormati, para tamu undangan yang kami hormati, para mujahidin wal mujahidat yang kami hormati, anak-anakku remaja, pengamal hidayah dan kanak-kanak yang saya cintai, para pemirsa, pendengar streaming dimanapun berada, yang saya hormati,
Alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita bersama-sama mendapat taufik dan hidayah dari Allah sehingga kita bisa menghadiri acara Mujadah Rubu'us Sanah Kapku Blitar. Mudah-mudahan acara ini betul-betul diridhoi Allah Subhanahu wa taala serta mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga diberi kemanfaatan kemaslahatan yang sebesar-besarnya fid dini wad dunya wal akhirah. Salawat dan salam yang sebaik-baiknya mudah-mudahan dilimpah ruahkan ke pangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa jamil aqtab min awalihim ila akhirihim, khususnya beliau ghawsu hadzal zaman wa awani wa sairi ahbabillahi radhiyallahu ta'ala anhum wa ada alaina min barakatihim wa syafaatihim wa karamatihim wa amattana bi amtatihim kama yalqu bika wa bihim, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan beliau-beliau tersebut senantiasa menjangkung doa dan restu kepada kita sehingga acara ini betul-betul diterima oleh Allah, disyafaati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapat tarbiyah nadrah beliau ghawsu hadzal zaman radhiyallahu sehingga diberi kemanfaatan kemaslahatan yang sebesar-besarnya fid dini wad dunya wal akhirah yang berdampak langsung perubahan-perubahan umat dan masyarakat dari manusia yang tertutup menjadi terbuka kepada Allah SWT dan diberi barokah semua ciptaan-ciptaan Allah, negara kita dan kota Blitar ini diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu yang kami hormati, saya tak lupa menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati yang telah berkenan memberikan izin kepada kita panitia dan pengamal suatu panitia untuk menempati bermujadah memohon kepada Allah di alun-alun Kabupaten Blitar ini. Ya, mudah-mudahan mujadah ini barokah dan tanah sumput ini yang kita duduki oleh Allah diberi barokah hingga punya dampak yang positif dan maju kepada pemerintah daerah Blitar lebih meningkat lagi dari apa yang telah dicapainya. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat yang kami hormati, tadi disinggung perjuangan Wahidiyah, perjuangan meningkatkan iman dan Islam. Bukan sekedar iman dan percaya, tapi iman yang paling tinggi yaitu iman musyahadah. Iman sampai menyaksikan Tuhan. Tentunya bi'ainil basyirah, dengan mata hati, bukan mata kepala. Karena iman itu ada tiga tingkatan. Iman bil ilmi, iman karena ilmu, membaca, diberitahu Tuhan itu satu, Tuhan itu berkuasa. Ilmu atau informasi inilah
disertai taufik hidayahnya Allah hingga kita beriman kepada Allah. Baik itu dari orang tua kita ketika kita masih kecil, atau kita di sekolah ketika kita bersekolah. Iman ini namanya iman bil ilmi. Seperti orang melihat, belajar peta tanah suci Makkah. Kita percaya di sana ada kota Makkah dengan segala keberadaannya melalui informasi peta, hingga kita yakin betul-betul di sana ada kota Makkah. Di sini ada kota Blitar, ada kota Kanigoro. Tapi bagi orang yang belum pernah ke Makkah, ke Kanigoro, itu namanya iman, kepercayaan atas Makkah dan Kanigoro masih terbatas ilmu. Sehingga belum merasakan, apalagi asror atau efek daripada kota Blitar atau kekuasaan Kota Blitar kita tidak merasakan karena kita tidak berada di Blitar. Tapi setelah kita naik bus, naik kendaraan dari Kediri ke sini, kita bukan hanya tahu di sini ada Blitar, bukan hanya tahu ada Kanigoro, tapi kekuasaan ya pemerintah Blitar kita rasakan dalam penghijauan pembangunan. Dari jalan-jalan kita menikmati, oh ini hasil pembangunan Blitar, ini hasil kerja Bupati Blitar misalkan. Jadi bukan hanya percaya ada bupati, tapi merasakan efek kekuasaan dan kerja bupati kita rasakan. Ini namanya ilmu zauqiyah paling tinggi, ilmu merasakan. Begitu kepada Allah. Ada orang imanul iman umum, percaya dengan Allah karena membaca, percaya kepada Allah karena diberitahu oleh orang tua dan guru-guru kita. Tapi dia belum merasakan efek ketuhanan Allah dalam hati kita. Kalau orang yang telah ke Blitar, itu orang yang telah merasakan kekuasaan Blitar. Orang yang telah kepada Allah akan merasakan rububiyahnya Allah, kekuasaan Allah ada di hati kita. Maka bukan keyakinan ilmu lagi, kita merasakan keberadaan Allah dalam diri kita. Ini memang sulit bagi orang yang belum dibuka oleh Allah SWT. Maka umumnya orang itu iman bil ilmi, belum merasakan. Bagai seorang diceritain bahwa harimau itu binatang yang sangat buas, yang sangat kuat. Cerita itu kita yakin, tapi karena kita belum atau tidak berhadapan dengan harimau, maka tidak ada rasa gentar sama sekali di hati kita. Tidak ada efek kita harus menjauh dari harimau. Nyatanya kita tidak melihat harimau. Itulah ilmu. Tapi ketika kita ini telah berhadapan dengan harimau, masalah kita di kebun binatang, melihat harimau lepas dari kandangnya, seketika kita pasti akan gemetar takut dan spontan pasti melari untuk menjauhi binatang tersebut. Itu nama efek daripada ya kekuasaan harimau telah kita rasakan. Bukan hanya yakin harimau itu kuat, buas, tapi kita gemetar karena kebuasan harimau itu. Begitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita telah dibuka hati kita oleh Allah, mampu musyahadah, mampu melihat Tuhan dengan hati kita, maka ketuhanan Allah
akan kita rasakan di hati kita. Jika yang terlihat itu sifat Rahman Rahimnya Allah, maka kita akan merasakan cinta dan kasih sayang kepada Allah. Jika yang kita lihat kekuasaan Allah, qaharnya Allah, jabarnya Allah, maka tanpa sadar timbul rasa gemetar dalam hati yang kita tidak tahu sebabnya, tahu hanya gemetar. Itulah haibah ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika yang ditambahkan oleh Allah sifat kekuasaan Allah, sifat hidupnya Allah, sifat alimnya Allah, sifat ghaninya Allah, maka kita seketika itu hilang rasa kaya kita, hilang rasa pandai kita, hilang rasa kekuasaan kita, hilang rasa hidup kita, karena hidup kita sesungguhnya dihidupkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah namanya orang musyahadah. Dan jika ditingkatkan lagi oleh Allah, Allah menampakkan lagi nur-nur zatiyahnya Allah. Dalam bahasa tasawuf, tajalli, menampakkan. Bukan nampakkan seperti kita memberitahu gambar, bukan. Maka hati kita yang bersih akan mampu melihat keberadaan Allah hingga kita hilang dalam diri kita, tidak merasa ada, tidak merasa punya kemampuan, tidak merasa bergerak, tidak merasa diam. Semua geraknya digerakkan Allah, didiamkan Allah. Bahkan pada tingkat yang setinggi dia tidak merasa ada, yang ada hanya Allah. Oh baik Allah. Yang kita lihat itu Allah, hakikatnya makhluk tidak ada. Ilmu sangat tinggi, hingga pada waktu itu ulama jarang yang berani membuka medar ilmu ini. Dikhawatirkan kalau tidak mampu, apalagi hanya ilmiah, terjadi penyalahgunaan atau kurang paham, di mana orang telah mempelajari ilmu tinggi tapi belum merasakan, sementara nafsunya masih ada, nafsu menumpak ilmu ini hingga disalahgunakan. Ini seperti saudara kita ada sak dulu mangan wis mangan, nah itu. Ini hanya karena males. Ya, mengapa kamu ibadah gak gelem ibadah? Aku sak ibadah wis ibadah. Ini sebenarnya yang bicara bukan hatinya, nafsunya. Nafsunya tidak mau sembahyang. Kemudian dia punya ilmu yang sifatnya hanya logika dan rasio, numpak. Nah, tuh sembahyang. Kalau ini zauqiyah betul, bukan sekedar akal, pasti akan didorong oleh ketuhanan Allah melakukan amal ibadah. Seperti harimau, kalau tahu harimau itu lepas, pasti dia lari. Kalau dia mengatakan ada harimau lepas dia tidak lari, itu nonsen. Kalau orang telah mengatakan sadar pada Allah, manunggal, gak ibadah, itu hanya sebuah kata-kata saja. Karena ketuhanan Allah akan memaksa si orang itu melakukan amal ibadah, seperti haibah atau wibawanya harimau memaksa orang itu lari menjauhkan. Kalau dia tahu harimau lepas tidak lari, itu hanya lamunan. Begitu orang yang sadar kepada Allah, maaf saudara kita, sudah sampai tingkat manunggal marang Gusti, tidak ibadah, itu nonsen. Itu hanya nafsu saja. Ini dalam kajian logika boleh. Ini yang saya pelajari. Karena hati-hati kita pengalaman itu ya. Kita ditunjukkan ilmu sangat tinggi sekali. Tapi kalau kita masih punya nafsu, nafsu kita numpak ilmu tadi,
sesungguhnya disalahgunakan. Orang alim sama, alim fikih, alim hukum, karena dia tahu hukum fikih, dia tahu hukum positif negara, tapi hatinya masih jelek, dia bisa merekayasa hukum itu sehingga dia tidak disalahkan, sehingga ilmunya tadi dimanfaatkan oleh nafsu yang ada, karena tidak ada rasa takut kepada Allah. Maka ilmunya tadi bumerang bagi sing alim, justru dia melakukan perbuatan yang dosa. Kalau itu kiai, kalau itu seorang pejabat, justru tahu dia hukum, dia melakukan dosa. Maka inilah bahwa ilmu yang tidak disertai kesadaran kepada Allah, dia bukan dekat kepada Allah, makin jauh kepada Allah. Man istada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa budan. Barang siapa bertambah ilmunya, apa ilmu Al-Quran, apa ilmu fikih, apa ilmu apa saja, yang dia tidak ditambah, ya tidak mendapatkan hidayah, lam yazdad hudan, tidak bertambah hidayahnya Allah, maka sungguhnya dia bukan malah mendekat, tapi bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pengalaman itu ya, hati-hati. Jika kita sudah sadar kepada Allah, kemudian muncul malas ibadah, itulah nafsu. Kemudian nafsu merekayasa hukum, mencari yang membolehkan, mencari pembenaran atas keinginannya dia. Dan logika yang dipakai atau analisa pakai analisa nafsiyah, bukan analisa kesadaran kepada Allah. Maka banyak orang pandai, orang alim justru melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah. Justru banyak orang-orang yang pelajari ilmu kewalian, semacam dia itu termasuk kategori ilmu kewalian, justru rusak syariatnya karena baru terbatas ilmu. Nah, kita pengalaman itu ya, hati-hati. Maka kita harus betul-betul melatih diri hingga mencapai betul-betul iman lauqiyah. Kalau harimau atau kota Blitar, kalau ingin merasakan, kita harus berjalan dari Malang, dari Kediri menuju kota Blitar. Kalau ingin betul-betul melihat Tuhan, merasakan Tuhannya, bukan dengan ilmu, tapi harus berjalan menuju Allah. Itu dalam dunia tasawuf disebut salik. Lek wong thariqah suluk. Suluk itu namanya berjalan. Orangnya namanya salikin. Suluk dari orang dikuasai nafsu menuju Allah SWT. Berjalan dari orang yang masih dijajah nafsu, dijajah menjadi hamba Allah. Manusia ada dua. Kalau tidak hamba Allah, hamba nafsu. Nafsu itu dalam kajian tasawuf bukan nafsu baik jelek. Nafsu itu aku. Aku ingin kaya, aku ingin ini, ingin itu. Dari menghambakan dengan karep menjadi hamba Allah. Aku kaya bukan karena sebuah keinginan, tapi karena perintah Allah. Aku melakukan perbuatan ini bukan karena ingin di alam bono oleh orang, tapi karena diperintah Allah. Kita bekerja ke sawah, ke pasar. Kalau Pak Bupati dan pegawai ke kantor, bukan semata-mata karena cari uang, tapi ini perintah Allah, ibadah, bekerja karena Allah. Jadilah amal ibadah ini. Untuk mencapai ini bukan dengan ilmu. Saman mendengarkan bicara saya, ini ilmu. Ini tidak bisa mengandalkan hati saman kepada Allah. Maka di samping diberi ilmu oleh Mbak Yai, diajak memohon kepada Allah, diajak mujahadah. Kita bicara di tengah-tengah, dijak mujahadah. Kita bicara, jak mujahadah. Ini membantu taufik hidayah.
ilmu yang sama dengar tadi, kemudian bersamaan dengan hidayah Allah bisa merasakan. Maka metode Waqidiyah dalam pembicaraan mujadah, banyak bermohon mujadah, dan mujadah menuju Allah. Ini yang masyhur ada dua, ada metode roja, yaitu mengharap, cinta, sayang, dan ada metode khauf, takut. Kalau Rabi'atul Adawiyah, seorang wali wanita, itu metode mahabbah, maka dia menghadapi Allah, menghadapi kekasihnya Allah. Dia fana, jazab, hilang keseimbangannya, sehingga dia di karomah tinggi. Kalau umumnya metode khauf, takut. Melalui bentuk takut inilah, takut dosa, takut zalim, akhirnya orang mau minta maaf kepada Allah hingga sampai menangis. Tanda-tanda kesungguhan seseorang itu adalah tangis. Anak kecil minta orang tuanya menangis. Orang bahagia tertawa berlebihan menangis air matanya. Orang minta ampun kepada ayahnya, pada ibunya, kalau sudah pada tingkat klimaks pasti menangis. Orang susah juga menangis. Kita ditinggal mati orang tua langsung menangis, tidak bisa kita kuasai. Begitu kita kepada Allah, kalau sesungguh menangis. Bahkan diperintah oleh Allah SWT, fabku kasiro falayabhaku qalila, di Al-Quran. Menangislah yang banyak dan tertawalah yang sedikit. Bahkan ada dawuh di tafsirnya, barang siapa di dunia banyak tertawa, besok di akhirat banyak menangis. Dan barang siapa di dunianya sering menangis karena Allah, menangis karena takut kepada Allah, maka besok di akhirat banyak menangis, banyak tertawa. Rasulullah juga bersabda, la yadkhulan nar man baka min khasyatillah hatta yalijal labanu fi bar'ihi. Orang tidak akan masuk neraka apapun dosanya jika dia mau tobat dan menangis. Baka menangis min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Dia takut atas dosa yang telah dilakukan, sehingga dia menangis. Orang demikian itu la yadkhulan nar, kata Rasulullah, dia tidak akan masuk neraka. Muhal, impossible, tidak masuk neraka dia, sehingga ada air susu kembali ke teteknya. Tidak mungkin. Coba ibu-ibu yang nyusui anaknya disuruh masukkan lagi susunya ke teteknya, tidak bisa. Begitulah jaminan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang mau menangis karena Allah, dia dijamin tidak akan masuk neraka alias masuk surga. Jika nangisnya karena Allah, karena perintah Allah, karena takut kepada Allah, maka di sini di metode ini dipakai kaum sufi dan termasuk Mbah Abdul Majid mengajak murid-muridnya dan kita metode khauf. Karena apa? Manusia itu penuh dosa, dan dosa itu hijab. Hijab itu penghalang, penutup, hijab kolbi, hijab hati, anillah, dari dekat kepada Allah. Kita tuh dihalang-halangi oleh hijab. Mengapa kita tidak bisa dekat Allah? Karena dihalang-halangi oleh hijab berupa dosa-dosa yang kita lakukan. Karena itu istighfar,
dan istighfar sampai menangis hingga Allah mengampuni dosa kita, dibukalah hijab hati, maka tampaklah tajalinya Allah, penampakan Allah atas kita dalam hati kita. Ini metodenya ke sana. Kemudian dipupuk dengan membaca sholawat, karena sholawat ini diamalkan untuk menuju Allah, tidak perlu ada guru. Kalau dalam thariqah ini harus ada al-mursyid kambil mukambil, penuntun hati, praktek menuntun hati. Bagi seorang mursyid yang betul-betul telah diangkat Allah, bukan dengan ucapan, tapi dengan hati kepada hati, ya, head to heart, hati ke hati, bukan liver to liver, nah, hati ke hati. Kemampuan seorang mursyid memancarkan kekuatan radiasi batinnya, kalau bahasa tasawuf nazroh, yang turun dari Allah, diterima oleh qalbun nubuwah, hati Nabi. Dari hati Nabi dipancarkan kepada mursyid wali-wali ini Allah, terutama Al-Ghaus. Dari Al-Ghaus dipancarkan ke hatinya setiap orang yang tawasul dan yang minta tolong berartinya untuk dihantarkan menuju Allah. Ini ya, kronologis, ya, mekanismenya begitu kira-kira, ada bahasa administrasi. Nah, kemudian kalau SOP-nya ada teknisnya. Nah, caranya bagaimana? Dengan permohonan seorang mursyid Al-Ghaus, maka dia bisa memancarkan radiasi batinnya dimanapun. Sebagai yang kita ketahui, getaran elektromagnetis itu tidak mengenal ruang dan waktu. Radio itu di Jakarta diklek, ya sudah muncul di sini. TV, bahkan seluruh dunia pakai satelit, tidak ada ruang dan waktu. Maka walaupun yang bicara itu di Amerika, kita bisa dengarkan di sini sama dengan orang Amerika mendengarkan di Amerika. Seperti ini, kalau ini tadi di streaming, pembicaraan saya itu didengarkan di Jepang, di Hong Kong ada, dan jamaah kita yang di Hong Kong, Jepang mendengarkan. Betul gaib, hati sama, tidak mengenal ruang dan waktu. Seperti aplikasi itu ya, Buruk, Gojek, itu tidak mengenal ruang dan waktu. Hati jauh ribuan tahun, bahkan sebelum ada peradaban, sudah mengenal istilah tidak ruang dan waktu. Seorang guru mursyid yang telah oleh Allah diberi kemampuan, mampu memancarkan sinar radiasinya tanpa batas ruang dan waktu. Dia punya murid di Jakarta Barat, dia di Timur. Sang murid tawasul, guru bisa menyampaikan sama. Dengan waktu detikan, lebih cepat daripada komputer, lebih cepat daripada aplikasi. Jauh. Aplikasi itu per detik berapa, ya, 1000 kilo atau juta kilo. Kadang error itu YouTube-nya. Kalau hati sekitar ingat surga, seketika di surga. Kita ingat alun-alun Blitar kota di sampai sana, tidak ada ruang dan waktu. Begitulah gaib. Kalau kita hubungan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada ruang dan waktu, tergantung kondisi jiwa kita setinggi mana dan semampu apa menerima radiasi yang dipancarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu tadi Pak Bupati tadi ngumun, mengapa di pengajian di sini kok diam, tidak seperti yang lain? Ada keplok-keplok, ada mengomongan. Saya jawab, itu tadi sini. Ini rahasianya. Di sini adalah membuka cakrawala batin untuk saling berinteraksi, antara jiwa saya dan jiwa saman semua.
Saya pun berusaha mati-matian semampu mungkin dengan bermujahadah memancarkan radiasi batin. Maka tadi saya kalau pengajian, maaf Pak Bupati, dekat sampean saya tidak bicara, karena kami sedang bermunajat kepada Allah. Bahasa angker, saya sedang menebar radiasi saya ke seluruh yang ada di lapangan. Maka saya juga minta maaf, ampun Pak Bupati, tiket sore tidak jagongan kecuali di dalam tadi. Pengamal juga sama. Bagi siapa yang diam betul akan menerima radiasi ini. Yang diam ada dua, ada diam lisannya tapi hatinya kesana kemari. Ada yang diam betul hatinya konsentrasi, maka hasilnya tidak sama satu dengan lain. Nanti akan bisa rasakan sejauh mana ya barokah peningkatan progres hati kita untuk menangkap ini. Apakah ada peningkatan? Indikasinya satu, kita mudah cepat ingat pada Allah. Kalau tadi sehari semalam hanya sekali 5 detik, makin mepet sampai yang paling sempurna, yaitu setiap naik turunnya nafas ke depeng nitro terus tidak putus. Begitu kita kepada Allah dan Rasulnya tidak putus, karena sebenarnya kita lah satu. Dalam teori tasawuf kita itu bayangan, antara lampu dengan padamnya ini tidak ada putus. Begitulah radiasi yang dipancarkan oleh seorang sultanul aulia atau nabi, seperti lampu memancarkan sinar. Semua di lapangan akan dapat padamnya lampu sesuai dengan posisi masing-masing. Begitulah kita kepada Allah dan Rasulnya, semua akan mendapat tanpa batas ruang dan waktu, sesuai dengan kondisi jiwa hati kita. Barang siapa sungguh-sungguh efek yang lahiriah syariah, kita mudah ingat Allah, enteng ibadah kepada Allah, enteng berbuat baik, mudah ingat dosa, merasa dosa. Ini efek syar'i zahiriyah. Efek batinnya ingat terus setiap saat. Melihat lampu ingat Allah, melihat lapangan ingat Allah, mau mangan Allah, diam Allah, terus tidak ada. Bahasa orang tasawuf, melihat Tuhan dalam segala sesuatu. Dari ingat meningkat lagi, menyadari ketuhanan Allah, menyadari kekuasaan Allah. Maka bukan hanya ingat, dirinya tidak punya kekuatan apa-apa. Dia melihat, Allah yang melihatkan. Dia mendengar, Allah yang mendengarkan. Dia bergerak, Allah yang menggerakkan. Ini dalam teori makrifat namanya makom farku. Dia ada tapi diadakan Allah. Dia bergerak, digerakkan Allah. Dia diam, didiamkan Allah. Dia kaya, dikayakan Allah. Kemudian meningkat lagi. Ini masih teori juga ini, yang disebut makom jam'u. Kalau saudara kita di kebatinan, makom manunggal, hilang sifat manusianya, yang ada sifat makhluk. Makhluk tidak ada, yang ada Tuhan. Seperti padang itu tidak ada, yang ada lampu itu. Ombak di laut tidak ada, yang ada airnya. Hakikatnya ombak tidak ada, karena ombak itu adalah air yang bergerak. Kolong meja, kolong dipan itu tidak ada, yang ada dipannya. Maka apabila kolong meja diambil, kolongnya hilang. Maka wujud kolong meja semu. Wujud angin semu, angin tidak ada, yang adalah udara yang mengalir. Begitulah manusia, pada pemahaman tingkat ini manusia tidak ada, yang ada Tuhan.
Kondisi inilah yang pada waktu dialami Syekh Siti Jenar, yang pada saat itu tidak mampu mengendalikan emosinya, hingga Siti Jenar terucap apa yang dirasakan di hati, diucap tanpa dapat dikontrol oleh akal dan pikiran. Maka terjadilah kacau tentang keimanan. Untuk menyelamatkan ini, Wali Songo ittifaq bainahum, kalau tidak bisa diselesaikan dibunuh. Akhirnya cerita ini Siti Jenar dibunuh oleh Wali Songo atas perintah Raja Demak untuk menyelamatkan imannya umat Islam yang masih sangat ringkih pada waktu itu. Bagaimana ini antara pembunuh dan yang dibunuh? Sama-sama benar. Yang bunuh untuk keselamatan umat, imannya umat. Yang dibunuh Siti Jenar itu memang benar. Wallahu a'lam besok fi yaumil akhirah. Ini harus ada seorang guru yang mengendalikan ini. Pengamal waidah hati-hati. Ketika ada satu masa tren yang demikian ini, hendaknya dikontrol. Kalau tidak bisa, segera tasyafuan, dan saudara yang tahu memperingatkan. Karena kondisi ini di luar kesadaran. Dislah perlunya PW yang untuk membina saudara kita. Perlunya kita tawasul pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga nanti bisa selamat. Pernah terjadi anak mahasiswa di Unibang Bangkalan, anak pengamal. Dia mempeng mujadah Allahumma kama antahlu ribuan. Padahal dosis yang diberikan Mbah Yai hanya 7 kali. Selawat itu sangat ampuh sekali. Dosisnya sangat tinggi. Maka Mbah Yai hanya membatasi 7 kali. Anak itu mengambil inisiatif. Ya saking semangatnya pengen diberi karomah oleh Allah SWT. Dan karomah itu untuk penyiaran, menolong orang. Betul. Setelah dibaca ribuan kali, anak ini oleh Allah dibuka. Kekuatan batinnya hanya waskito yang diucapkan dadi, sehingga di Bangkalan penyiaran cepat, pengamal tambah, ada kesulitan doakan selesai. Waskito orang Jawa. Pada waktu itu saya nggak tahu, lapor Nyai namanya ini dipari waskito, diparingi isong rogo sukmo. Ilmu Jawa paling dhuwur rogo sukmo. Kaya ding lakone Krisna gugah nyang kayangan, jasadnya ditinggal, rohnya metu. Dia berkata pisang rogo sukmo. Subhanallah, ampuh mencahaya. Tapi saya tidak ngurus apa yang kau pempeng. Setelah beberapa bulan, nah, anak ini maaf, tagoyor, gila. Ibunya datang pada saya, Nyai, anak saya ini yang dulu saya banggakan, ampuh. Kemudian barulah saya nyadari, saya tanya, apa yang dibaca? Tuh. Akhirnya anaknya dibawa ke gedung lu. Apa yang kau baca? Kalau mau kama antahlu ribuan ya. Oh, kau gak kuat. Kudune dibarengi ya syafi'al kholqis sholatu wassalam. Untuk keseimbangan, ya syafi'al itu dingin, kama antahlu panas sekali, gak kuat. Mulai hari ini semua bacaannya diberhentikan. Jangan mujadah, cukup ya syafi'al saja. Semua bacaan berhenti. Terus dia mulai memberhentikan itu, terus hanya ya syafi'al. Di samping oleh teman-teman yang lain dimujadai, ditambanilah kasarannya. Dan alhamdulillah setelah beberapa bulan ini sembuh. Kemudian dia pamit lagi, saya sekuliah lagi atau enggak? Oh, kuliah lagi. Kamu harus kuliah, harus tamat sarjana. Dia asdos di sana, anak pandai ini. Dan hati-hati, jaga kontrol, mujadah, ya. Amat ahlu harus ngai dosis yang dimiliki ya Syafi'ah. Alhamdulillah terus sampai hari ini terus entah sembuh.
dan dia terus jadi mahasiswa merangkap asisten dosen. Nah inilah efek bacaan. Tanpa ilmu, tanpa keterangan dibaca, maka ilmu itu hanya pengarah. Seperti kita melihat peta ke Jakarta, peta itu tidak bisa menghantarkan kita ke Jakarta. Kita belajar ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi itu tidak bisa memberikan kita uang. Yang bisa itu kita bekerja, ya, dan kerja kita bertumbuh pada ilmu yang kita pelajari. Maka hasil kerja itulah kita mendapat. Jika dia wira swasta, ya dia berhasil industrinya. Jika dia masuk pegawai, dia mendapat gaji dari pegawai. Ilmunya hanya untuk mengarahkan saja. Yang bisa cari uang adalah kerjanya. Begitu kepada Allah SWT, tidak bisa hanya dengan ilmu. Filsafat tidak bisa. Ada para filosof itu berkata, saya bisa sampai dengan Tuhan dengan filsafat saya. Oh, tidak mungkin. Filsafat itu ilmu, hanya membawa pengertian, membawa pengertian kita pada tujuan, tapi jiwa kita tidak bisa. Kemudian, walaupun yang kata itu seperti Plato, seperti Aristoteles, kemudian saya pelajari, apakah betul dia hanya dengan filsafat? Setelah saya pelajari, ternyata tidak. Dia ahli riyadhah. Bertapalah saudara kita. Ya bertapanya inilah yang mampu membersihkan hatinya dari kotoran, dituntun oleh informasi filsafatnya, oleh Allah diberi hidayah, sampailah dia dengan Tuhannya. Maka Plato itu ampuh, filosof dulu itu bukan ilmuwan, ampuh semua. Seperti pembawa agama, semua ampuh, baik Hindu, Buddha, mesti ampuh. Karena bukan hanya belajar agama, diriadoi. Wali Songo, pendeta-pendeta Buddha, pendeta dan wayang ampuh. Kalau sekarang ada sarjana-sarjana, YIN, doktor, gak ampuh, karena dia hanya terbatas ilmu. Kemarin saya punya tamu, Romo Syafi'i, ini anggota DPR pusat dari Gerindra. Dia datang pada saya ingin mencari sejarah neneknya. Menurut dia di Kediri. Kemudian dia dibawa oleh emosinya, perasaannya harus ke Kediri. Datanglah di Kediri dan sampai di rumah saya. Dia tanya, saya punya nenek Jais, ya Jais. Bagaimana Anda bisa mencari? Rumahnya mana? Dia orang besar, orang kecil. Keahlian apa? Tidak punya tahu ya. Banyak bisa. Buya Syafi'i ini anggota DPR pusat yang pada waktu Agustus apa itu dungo di DPR, ini Buya Syafi'i. Orangnya alim ternyata. Orang dari Medan. Dia Al-Wasliyah. Dia ikut satu gerakan Al-Wasliyah yang alim, bacanya banyak. Ngomong-ngomong, Anda tidak bisa mencari Romo Syafi'i. Nah DPR kalau nyebut saja tidak ada Romonya, tidak ngelayai. Kalau Saman walaupun satpam, Romo Syafi'i akan ketemu saya. Tapi dia dari Gerindra. Saya tidak mau bicara partai. Saya datang bukan dari partai ya. Kebutuhan pribadi saya ingin mencari nenek saya. Katanya keturunan dari sini. Anda tidak akan ketemu. Saya beri petunjuk kalau Anda mau. Mudah-mudahan ijabah. Bacalah Fatihah kepada nenekmu yang namanya Jais 1000 kali setiap hari. Syukur lebih. Selama 40 hari. Paling lama 3 bulan. Dengan niat, aku ingin ketemu engkau wahai Jat, wahai nenek saya. 1000 kali setiap hari ditujukan kepada nenekmu selama 4 hari. Fa insyaallah hadir. Tapi kalau Saman tanya kurang informasinya, tidak mungkin. Kemudian diskusi banyak. Kitabnya banyak. Kitab Saman itu hanya menghalangi sampean.
sama dijajah dengan buku dan literatur sampean. Wah betul ya, coba lepasan dulu ilmumu. Diskusi dengan saya, kitab-kitabmu lepasan, ilmumu lepasan, kosongkan jiwamu. Ayo diskusi. Kemudian diskusinya sebentar, buangan ilmumu itu, kau akan jadi orang alim. Terus dia diam. Betul ya, baru terbuka dini. Selama ini saya dijajah oleh ilmu saya sendiri. Jangan kau samakan orang lain, karena orang lain ini tidak bisa merasakan apa yang kau rasakan. Nanti disalahkan, apalagi kalau kamu kuliah bicara ini, dia dosen juga. Muridmu nanti. Tuh. Nah, kalau ingin ini dibaca. Ya, ini mudah-mudahan dia ini pengamal dia. Dia sudah tinggi sekali, hanya kurang satu tahapan sebetulnya dia. Yang kedua, ya ahli riyadhah, tapi kurang sedikit sampean, mudah-mudahan. Mengapa? Yang usianya tua saya, dia katanya baru 61. Walaupun dia sudah tokoh besar. Kamu masih di bawah saya itu 68. Berarti maaf, manusiawinya tua saya dengan saya. Dia kaget, loh, ya ini saman kok awet muda. Saya sering kelakar. Saya kenal Nyi Roro Kidul, dia awet muda, saya kelakar biasanya. Ya kemudian alhamdulillah terus pulang. Insya Allah ya saya makan dia. Di Medan nanti akan saya pimpin. Ya mudah-mudahan ucapan Anda ini bersamaan dengan hidayahnya Allah SWT. Para hadirin yang kehormati, inilah persoalan yang timbul dalam tasawuf yang terjadi sekarang. Bagaimana mencapai ini? Tadi saya katakan tidak bisa dengan ilmu. Nah kemarin saya sebenarnya saya ingin menyebut Plato. Bukti kalau dia bukan filsafatnya yang menyampaikan, dia adalah riyadhahnya. Plato ini memiliki kemampuan ma'ul khayat seperti Nabi Khidir. Plato seorang filosof, muridnya saya lali gurunya Plato. Kalau bawahnya kelingan. Dia memberikan satu fatwa kepada muridnya Sokrates, satu tahun dulu, kamu carilah ma'ul khayat, kamu akan hidup sampai hari kiamat. Ya, umur panjang. Wakilah Plato itu tidak mati seperti Nabi Khidir di alam gaib, karena dia punya ma'ul khayat Nabi Khidir. Kemudian Aristoteles ini melanjutkan gurunya mencari ma'ul khayat, juga tidak berhasil. Kamu kemudian punya murid Sokrates kalau nggak keliru, kalau nggak terbalik. Sokrates ini teman dua murid namanya Iskandar Dzulqurnain, ya, Alexander the Great, anaknya Raja Macedonia. Dunia itu sebelum Yunani. Kemudian dia punya saudara sepupu namanya Balia bin Malkam alias Nabi Khidir. Pemuda ini berguru pada Sokrates. Wahai muridku, carilah ma'ul khayat, kau nanti akan diberi hidup selamanya. Akhirnya si Iskandar pada usia 18 ayahnya mati, Raja Philip mati, dan dia naik tahta jadi raja. Itulah dia ekspansi ke seluruh dunia, dikuasai bersama-sama dengan Nabi Khidir, masih muda, mencari ilmu khayat. Setelah sekian tahun, bahkan puluhan tahun dalam perantauan, hampir semua jagat raya dikuasai. Tanya Iskandar, siapa yang dapat ma'ul khayat? Aku kok belum dapat. Nabi Khidir berkata, yang dapat aku. Pada satu saat kita menyeberangi satu danau, di situ aku dapat wahyu. Disinilah tempatnya ma'ul khayat, dan aku diperintahkan untuk mandi, minum di sini sebagai lambang aku dapat ma'ul khayat. Kemudian si Iskandar agak
menyesal. Mengapa? Kau saudara saya, sepupu. Kau pembantu saya, juga penasihat saya. Perjalanan ini adalah mengikuti misi saya. Biayanya saya. Mengapa kau dapat Ma'ul Hayat tidak cerita pada saya? Apakah kamu ambisi untuk memiliki dirimu sendiri? Nabi Khidir mengatakan, wahai saudaraku, ini urusan wahyu dan Tuhan. Masing-masing dikotar Allah. Dalam kotarnya Allah, aku dikotar dari Nabi dan diberi Ma'ul Hayat. Tapi aku gak diberi kekuasaan. Dan Anda diberi oleh Allah kekuasaan. Bahkan dunia kekuasai. Tapi kowe tidak diberi Ma'ul Hayat. Kita masing-masing memang, saya digaris dari Nabi dengan Ma'ul Hayat saja. Dan kau dikotar jadi raja yang berkuasa tanpa Ma'ul Hayat. Akhirnya apa? Cocok dengan impennya orang tuanya. Nah, ini saya cerita sedikit bahwa saudara ibunya Nabi Khidir itu saudaranya ibunya Raja Dzulqarnain. Ibunya Nabi Khidir itu orangnya tidak pemalu. Kalau ibunya Dzulqarnain ibu Nabi Khidir pemalu, bukan tidak. Orang tua Nabi Khidir itu ahli perbintangan. Dalam keyakinan ahli perbintangan, bintang punya pengaruh hubungan dengan alam. Timbullah mistik pon kliwon wage dino pasang 5 dino itu pasang 5 ini mau sana. Ada 2 bintang yang berputarnya setiap 40 tahun sekali. 40 tahun atau 4000 tahun. Barang siapa yang pada bintang itu di tingkat atas berkumpul dengan istrinya akan diberi anak yang bisa hidup sampai hari kiamat. Ini diceritakan pada ibunya Dzulqarnain. Kemudian ibu Dzulqarnain bilang dengan suaminya, aku diberitahu oleh adik saya, pembaik saya. Akhirnya si Raja Philip mengajak kumpul istrinya pada titik kulminasi yang tertinggi itu. Sedangkan bapaknya Nabi Khidir ngomong isinya, nanti aku ngantuk setelah bintang itu di atas pada kulminasi tertinggi, bangunkan saya. Kita berkumpul, mudah-mudahan beri anak sampai kiamat. Cuma ibu Nabi Khidir itu pemalu. Saat bintang di langit tertinggi mau membangunkan suaminya, malu. Sampai ini gingsir, baru ngilir. Didelok, subhanallah. Mengapa enggak kau bangunkan istrinya? Aku malu. Ya udahlah, mengkodarnya Allah. Kalau gitu jangan tidur. Ada 1 bintang lagi. Jika kita kumpul dan Allah ijabah, kita punya ya. Kembali sebentar. Yang terbalik akan diberi anak. Yang pertama anak yang kuasa dunia. Ya, yang kedua ya kita tunggu. Barangkali anak kita nanti diijabahi jadi punya Ma'ul Hayat. Terjadilah kelahiran antara Dzulqarnain dan Nabi Khidir. Nah, ibu Nabi Khidir tidak malu omong suaminya dan punya anak yang menguasai dunia. Baik itu di Quran maupun di Bible, ya di Injil ini diakui Dzulqarnain menguasai dunia. Dan Nabi Khidir mendapat Ma'ul Hayat. Nah, ini rahasia-rahasia ini yang ada di ilmu perbintangan. Entah ilmu astronomi membahas sampai di sini atau tidak, alam saya belum dengar. Astronomi hanya bicara tentang peredaran, bukan sifat mistis yang ada dalam perbintangan. Kalau perbintangan Yunani ada, perbintangan dalam Islam di pondok-pondok yang sampai ada. Para hadirin yang kami hormati, itulah bukti bahwa Plato ini ahli riyadhah, sehingga diberi Ma'ul Hayat oleh Allah. Nah, teori ini saya mengambil kesimpulan analisa bahwa yang bisa menyampaikan Plato kepada Allah bukan filsafatnya, tapi riyadhahnya. Filsafat tidak bisa menyampaikan mendapat Ma'ul Hayat, banyu kehidupan.
Itu hanya riyadhah. Allah akan menganugerahi riyadhahnya. Ini sementara saya menganalisa bahwa argumentasi saya katakan, saya membenarkan bahwa filsafat tidak akan mampu menghantarkan hati kepada Allah. Hanya menghantarkan akal dan pikiran kepada Allah. Imannya mendalam, tapi hatinya tidak bisa. Seperti orang yakin betul bahwa harimau ini adalah menakutkan. Itu betul tinggi, seperti filsafat. Dengan data-data analisa, tapi tidak bisa menghantarkan kita berhadapan dengan harimau dan timbul rasa takut. Inilah maka kesimpulan para sufi, dan saya masih mengikuti yang ini, filsafat tidak bisa menyampaikan pada Allah. Bahkan riyadhah tanpa ilmu banyak wali-wali itu yang bodoh, alias tidak pernah belajar, tidak pernah baca kitab-kitab sufi, kitab tasawuf, tapi hanya riyadhah sampai. Ini bisa menyampaikan ini. Maka banyak wali-wali bodoh, berarti dia tidak punya ilmu. Tapi kalau dia riyadhah, munajat pada Allah yarfa'id darajat, mengangkat derajatnya hingga mencapai martabat cinta pada Allah. Ini cocok dengan hadis qudsi. La yazalu min abdin yataqarrabu ilayya bin nawafil. Ini hadis qudsi. Tidak henti-hentinya hambaku yataqarrabu, mendekatkan diri kepadaku, bin nawafil, dengan amal-amal sunnah, hatta uhibau. Jadi ada hambanya Allah yang terus riyadhah tanpa ilmu, hanya riyadhah ingin mendekat pada Allah, zikir selawat, gak henti-hentinya, hatta uhibahu, sehingga aku menyintainya. Jadi ada, jika kita riyadhah tanpa ilmu, terus ada kemungkinan Allah menyintai, hatta uhibahu, sehingga aku menyintai. Fa idza ahbabtu, ketika aku telah menyintai dia, ini pada tataran sudah tinggi. Ketika dia melihat, aku dadi matanya. Ketika dia mendengar, aku dari telinganya. Ketika dia berjalan, aku dari kakinya. Ini kalau kita ambil dalam teori teologinya, dia sudah tidak ada aku. Melakunya itu Allah yang lakokne, mendengarnya Allah yang mendengarkan. Ini dalam tataran rohani, teologi atau ketuhanan. Dalam tataran kasunyatan, bagi orang yang sering lelaku, kalau dia sudah melihat mata Allah, saya bayangkan orang dungoja akhartu bi sam'illahi wa bi usalliya, dengan kekuatan Allah aku memohon, dengan kudrahnya Allah, itu ya. Ini Allah menyatakan aku dadi kekuatannya, aku dadi matanya, aku dadi kakinya. Bisa bayangkan, aku dadi lisannya. Maka orang ini doanya ijabah, diijabahi Allah Ta'ala. Dan ini bukan karena ilmu, karena riyadhah. Mari para hadirat kita dikenakan waidiyah, itu untuk doa sadaran ada Allah ada, doa keamanan ada, doa ekonomi ada, doa penyakit ada, doa apa saja ada. Jika itu diriyadhahi dengan aturan-aturan yang telah dituntunkan, insya Allah akan dibuka. Maka tak heran orang yang mempeng ya Sayyidi ya Rasulullah dijabahi Allah hajatnya. Hajat apa saja. Banyak yang ingin jadi anggota DPR, yang ingin perusahaannya berjalan, yang ingin yang ingin jadi bupati, bupati apa itu, Galek, bupati Tulungagung, bupati Nganjuk Novi, ya, Bupati Arianti dan sebagainya, banyak. Menteri-menteri banyak. Orang-orang kecil yang utangnya banyak, alhamdulillah mempeng ya Sayyidi ya Rasul. Bahkan tidak sedikit anak-anak yang mempeng, hanya ingin diberi karomah, dibukanya ampuh.
Muncullah, maaf kasar, anak muda yang bisa nolong orang, dukun di daerah-daerah, dan tersiar karena ini. Maka kalau Blitar indah lama tidak muncul orang sing ampuh, saya harapkan mau riadoh. Mengapa Blitar ini kurang cepat? Ini karena nggak ada riadoh. Supaya diriadoi hingga Allah membuka karomahnya, alias doanya diberi ijabah. Kalau zaman diberi ijabah doa, bisa menolong orang yang membutuhkan sampean dengan memberikan ya Sayyidi ya Rasulullah. Kalau nanti kan beri ya Sayyidi ya Rasulullah dan sama doakan hasil, fa insyaallah dia akan jadi pengamal terus. Bahkan ketika dia sudah merasakan ya Sayyidi, kemudian dia meninggalkan, diambil kembali kesuksesannya, maka dia mulai ketergantungan dengan ya Sayyidi. Keyakinan kalau sudah tinggi akan sifat ketergantungan. Seperti kita itu tergantung dengan Tuhan. Bukan hanya ingat, ada ketergantungan. Bukannya alam keyakinan. Coba kita maksiat diseksa oleh Allah, diperingatkan. Pengaruh hidayah yang lonjong ada peringatan dari Allah. Gagal. Lama kamu enggak membaca wahidiyah. Ini peringatan dan sebagainya. Banyak gaib yang ada dari wahidiyah. Apalagi yang kulino dan nabok, kemudian tidak ngisi, ayahnya di kuburan memperingatkan, ayah anakku, lama kau tidak ngisi dana bok. Karena dana bok itu kita niatkan untuk ayah ibu kita yang telah mati, amal kita hadiahkan. Maka ketika kita tidak beramal dana bok, orang tua di kuburan kita merasakan mengapa anakku tidak mengisi, sehingga kiriman-kiriman yang biasa disampaikan tidak sampai. Para hadirin yang kami hormati, karena itu mari kita pempeng anak-anak muda yang belum punya tanggung jawab riyadhah, dipempeng ya sampai makan, sampai Pak standarnya yang lebih dari amalan biasa. Ingin cerdas, ingin ilmu laduni, dipempeng. Syukur malam Jumat tidak tidur semalam suntuk, mujadah kesel leren, minum medang seberapa jam, setengah jam, mujadah lagi 2 jam, leren lagi. Kalau lapar makan, mujadah sampai subuh. Ngantuk yai, kalau ngantuk jangan di kamar, keluar rumah. Yang punya rumah besar, di belakang rumah ada temboknya. Yang nggak bisa ya ke tengah sawah sana, mujadah di tengah sawah, nggak bisa tidur. Lihat tuh, insya Allah nanti akan dibukakan oleh Allah SWT sebagaimana yang oleh Allah diberikan pada dia. Yang kedua, kalau sudah begitu nanti ingat, ini coba melatih setiap naik turun nafas. Kita coba, kalau orang mencoba ya Sayyidi nanam lombok banyak, nanam lombok dibacakan ya Sayyidi, pupuknya disebul oleh ya Sayyidi. Kemudian yang satu tidak dipupuk dengan ya Sayyidi, ini hasilnya tambah. Dicoba aku tak ndonga karo lillah billah. Nah, tak ndonga ora ilah billah. Hasilnya padha apa gak? Dicoba. Ya tak ndonga karo ngasil tak lillah billah. Lillah billah pada tataran ini. Dicoba. Seperti orang bela diri kan dicoba enggak tahu. Melok lari-lari pagi ya. Kalau yang mereka di Satrate Winongo dicoba, dihayati. Pada tingkat tinggi orang itu bahkan kadang-kadang sudah nggak sampai berdoa, diam ijabah, karena hatinya memang sudah sampai. Apalagi sampai mujadah. Ini tak ceritakan untuk liuhin juga untuk membangun semangat Anda, karena manusia itu diberi semangat. Ben sugih, ben ampuh, ben selamat. Nah, motivasi inilah yang akan membangkitkan semangat. Walaupun ini kalau karena itu masih salah, tidak apa-apa, nanti sambil berjalan akan kencang sendiri. Anak muda sing pengen ampuh, sing pengen nasibe besok dadi wong sukses riyadhah. Sing wong tok duwe anake pengen bejo sukses riyadhah.
Di Kediri ada orang itu kerjanya pendorong sampah. Dia tidak pernah tidur. Ada yang datang, Yai, saya dari atau ini dibaca aja coba. Sudah terus dibaca. Dia jarang tidur malam. 5 tahun yang lalu anaknya itu ranking sekota Kediri antar SMA nomor 1. Kemudian di ITS terbaik. Dia sudah insinyur dan kerja Jakarta. Ada lagi nama Nur Kholis, hanya tukang kayu, melarikan diri dari Rembang karena utang. Sampai di Solo dia buruh tukang kayu, terus ngamalkan Wahidiyah. 1 tahun 2 tahun bisa nyewa showroom dan bangga. Yang istimewa anaknya semua apa itu nama sekolah meluncat itu apa namanya itu, sehingga semester kelas 16 sudah semester 1, hanya 2 tahun setengah nggak ada sudah insinyur. Dia insinyur perkapalan. Adiknya sama, umur 16 semester 1, 18 dia insinyur mesin penerbangan seperti Habibie. Mudah-mudahan dia nanti jadi anak yang sangat sukses. Dia akselerasi. Mari anak-anak kita doakan supaya dibuka Allah. Nah, kemudian juga yang muda tirakat, biar Allah nanti membuka kita, tuanya kita jadi orang yang sukses, bisa berbakti pada orang tua yang dulu membesarkan kita. Dan mari sekarang kita praktekkan, kita menangis. Mohon pada Allah mudah-mudahan kita dibukakan hati kita. Allah menyintai kita. Semua yang kita inginkan, yang diridhoi, diijabahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang tidak kita sukai supaya dijauhkan dari Allah. Al-Fatihah. Mari, tidak bisa dekat kepada Allah dengan ilmu dan akal, hanya dengan mujadah. Karena sungguhnya Allah akan membuka dengan hidayahnya. Mari kita merasa dosa, jangan ada yang tidak berdosa. Yang punya hajat, mari kita ungkapkan kepada Allah. Ya Allah, di malam hari ini aku mohon ampun kepadamu atas dosa-dosa saya, dosa orang tua saya, dosa teman dan keluarga saya, dosa istri dan suami dan anak-anak saya. Ya Allah, berikan petunjuk, taufik hidayah pada saya. Yang ketiga, ya Allah, ya Rasulullah, doakan semua hajat-hajatku. Kalau perlu disebut, kalau hajatnya istimewa, ijabai bila barokah, dil musri'in dengan cepat, sehingga apa yang kita akan tercapai. Terus ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi, terus bayangkan kanjeng Nabi, syukur saya menangis. Bagi yang belum kenal Wahidiyah, tamu-tamu, bagi pengamal, mari kita nangis, merasa dosa. Negara demikian salah kita. Banyak kasus di Irian Barat. Kita harus merasa itu yang salah kita. Tadi saya diceritani Pak Bupati, ya, salah satu menteri kita ditusuk orang. Ini mari kita doa pada Allah, mudah-mudahan negara kita beri aman, dari barokah. Kita yang salah, kita kurang sungguh-sungguh mohon pada Allah, sehingga ada cobaan-cobaan dalam negara kita. Mari malam ini kita mengaku salah di hadapan Allah. Ya Allah, aku yang salah, sehingga kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan ditimbul. Ampunilah bangsa Indonesia ini. Ampunilah ya Allah para pemimpin kita, dan bila petunjuk mereka hingga diberi kemampuan membawa bangsa Indonesia menjadi tujuan yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Mari Al-Fatihah. Allahumma ya wahidu ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad
fi kulli lamhatin wa nafasin mi'adati ma'lumatillahi wa fi Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin mi'adati ma'lumatillahi wa fi Allahumma ya wahidu ya wajidu ya salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin mi'adati ma'lumatillahi wa fuyubati wa Allahumma kama anta salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama nas'aluka Allahumma bi'aqi anturikona fi lujjati baril wahda hatta la nara wa la nasma wa la najida wa la nuhis wa la nataharraka wa la naskuna wa tarzuqna tamama maghfiratika ya wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sallam adada ma ahadha bi'ilmuk wa ansau kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabb ya syafi'al khalqis alaika nurul khalqi wa aslahu wa ruqa'u'an wa qalla lam tu abata wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwa fa in tarudda kuntu syasra ya syafi'al khalqi salatu alaika nur wa aslahu wa ru'awan wa qalla lam tu abata wa rabbini وليس لي يا سيدي سواك فإن ترد كل شخص يا شافع الخلق الصلاة عليك نور وأسله ورقاوة وقضى الحمد وليس لي wa intarudakun. Mari kita nangis jerit pada Rasulullah SAW, mohon ampun, mohon dibimbing kita menghadapi sakaratul maut. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasul, ya Sayyidi ya Ya Sayyidi ya Rasul, ya Sayyidi, ya Sayyidi, ya ayyuhal salamu alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadrah موصلة للحضرة العليا يا أيها السلام عليك ربني بإذن الله وانظر إلي سيدي موصلة للحضرة العليا يا أيها عليك ربني بإذن الله وانظر إلي سيدي
sillatin. Mari nangis pada Ghauthu zaman, beliau mewakili Nabi. Kita gandol beliau, disampaikan kepada Allah. Ya Sayyidi, Ya Sayyidi, Ya Ayyuh, 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 Ya Syafi'al Khalqi Habibullah, Salatu alaika Mullat ilati fi baldati, khudh biyadi ya Sayyidi wal Ya Syafi'al Khalqi Habibullah, Salatu alaika Mullat ilati fi baldati, khudh biyadi ya Sayyidi Ya Syafi'al Khalqi Habibullah, Salatu alaika ma'salam, Wallat ilati fi baldadi, khudh biyadi ya Sayyidi wal ummat. Mari sambat ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi, Ya Sayyidi, Ya Rasul, Ya Sayyidi, Ya Rasul, Ya Sayyidi, Ya Sayyidi, Ya Rasul, Ya Sayyidi. Mari kita tobat atas dosa-dosa kita, dosa keluarga kita, dosa tetangga kita, dosa para pemimpin-pemimpin bangsa kita, mulai RT, RW, Pak Lurah, Bupati, para gubernur, presiden, semua doakan mudah-mudahan diampuni dosanya, ditarik taufik hidayah oleh Allah Ta'ala. Dan mari orang tua kita di kuburan yang sedang disiksa oleh Allah, mari kita mohonkan ampun. Ya Rabbana Allahumma sholli sallim ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama bil wahidiyati li rabbil ya Rabbana fir yasrib gharib alib ya Rabbana Allahumma sholli ala Muhammadin wal ali waj'alil anama bil wahidiyati li rabbil alamin ya Rabbana fir gharib ali bainana ya Rabbana Allahumma sholli sallim ala Muhammadin wal ali waj'alil anama bil wahidiyati li rabbil alamin ya Rabbana fir Qurrib ali bainana ya Rabb. Mari kita doakan negara kita, bangsa kita, barokahnya hilang, bumi langit. Mari kita doakan ya Allah, berikan barokah ciptaanmu, berikan barokah negara kami, berikan barokah pemerintahan kami, berikan barokah bangsa kami. Mari Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldaya wa fi hadhil Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldaya wa fi hadhil Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldaya wa fi hadhil mujadaya Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldaya wa fi hadhil Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldaya wa fi hadhil mujadaya
Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil balda ya Allah wa fi hadhil mujahada ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil balda ya Allah wa fi hadhil mujahada ya Allah. Mari kita istighraq. Istighraq diam, tidak ingat apa-apa. Kosong gong liwang-liwung. Yang ada hanya Allah SWT. Istighraq. Al-Fatihah. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqismikal azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghawthi hadaz zaman wa awanihi wa sari awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum. Allahumma bihaqqismikal azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghawthi hadaz zaman wa awanihi wa sari awliyaika ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum. Allahumma bihaqqismikal azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa bi barakatil ghawthi hadaz zaman wa awanihi wa sairi awliyaika ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum. Balligh jami'al nida'ana hadha waj'al fi ta'siram. Balligh jami'al nida'ana hadha waj'al fi ta'siram. Balligh jami'al nida'ana hadha waj'al fi ta'siram. Fa innaka ala kulli syai'in qadir bil ijabati jadir. Fa innaka ala kulli syai'in wa bil fa innaka ala kulli syai'in qadir bil ijabati jadir. Fafirru ilallah. 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 Wa qul ja'al haqq wa innal batila kana zam. Wa qul ja'al haqq wa innal batila kana zam. Wa qul ja'al haqq innal batila kana zahuqa. Al-Fatihah. Mari kita yakin firman dari ucapan Allah SWT. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah. Wa min zaman al-narul barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.